ya Tuhan, urapi kami Tuhan, bimbing kami roh-Mu Tuhan, biar kami Tuhan taat dan dengar firman-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Terima kasih Pak Sabar, Ibu Evi, terima kasih Mami Rose, terima kasih Ci, Sien ya. Kalau lihat Mami Rose kayak mama saya. Jadi nanti kalau ada mama saya berkunjung, jadi kayak ada mirip. Kayak kadang saya ke taman mama, ya saya lihat Mami Rose. Ya, puji Tuhan, kami bisa datang lagi. Apa kabar semuanya? Jemaat keluarga iman. Terima kasih Pak Pendeta Setio, Ibu Presti, kesempatan hari ini kami bisa datang melayani, beritakan firman. Terima kasih juga jemaat. Kami bersyukur sudah mungkin dari awal tahun kami bergabung, atau mungkin tahun lalu, di akhir tahun lalu kami bisa bergabung, dan kami bersuka cita ya, kami datang ke gereja kami juga di Jakarta. Kami cerita tentang pelayanan kami di Bogor, yang mereka suka cita. Mereka juga berpikir, mereka doakan, mereka ingin kontribusi bagaimana nantinya kita bisa melayani bersama, dan mereka sangat senang kami ada di sini. Lalu mereka tidak khawatir kalau kami juga hanya bisa berkunjung sebulan sekali ke sana, dan itu penting juga. Jadi kami bisa punya banyak teman yang doakan dan ceritakan pelayanan kami di Bogor. Dan penting buat kami sudah doakan lama untuk punya gereja di Bogor. Sebetulnya kita punya keluarga baptis iman di sini. Nah, hari ini kita mau baca firman Tuhan di Amos, tapi sebelumnya saya mau kasih info tentang ada ini konferensi di mana ini Pak John Seng ini, lalu Pak Simon Piat itu sebetulnya dosen saya, lalu dia ada pembicara tamu itu namanya Smith ya. Ini hari Senin tanggal 18 Mei. Jadi kalau saudara ada waktu ya bisa ikut. Mereka kampusnya Akademi Eksposisi, mereka suka adakan konferensi di Jakarta biasanya. Lalu jemaat yang ingin ikut nanti itu bayarnya 100.000 saja, sudah makan siang, dapat snack dan dapat buku itu. Jadi saudara kalau punya waktu harus ikut, dan pastinya itu bisa jadi berkat, bisa bertumbuh, mengenal firman Tuhan. Dan judulnya ini memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar ya. Nah, memang agak berat ya. Tapi saudara kalau mau ikut ya nanti ini berbahasa Indonesia ya. Pak Simon itu bisa bahasa Indonesia ya, Pak John Seng itu juga sudah mulai lancar bahasa Indonesia. Jadi nanti jangan khawatir, nanti mereka berbahasa Indonesia. Nanti salah satu dari mereka saya bisa datangkan ke sini nanti jadi pembicara ya. Lalu kemarin juga kita berkunjung ke teman-teman Papua di Yasmin ya, puji Tuhan kami bisa ajak Pak Pendeta Steve yang tadinya pendeta kami di Jakarta, sekarang dia udah pulang ke Amerika, tapi kemarin beliau ada pelayanan di Papua, Sorong, jadi terus nginap di rumah kami. Puji Tuhan kami juga sudah pindah permanen di tempat kami, jadi saudara bisa datang ya kapan aja, kita komsel ya bisa datang. Anak-anak muda bulan depan kita bisa mulai Bible study malam minggu, biar malam minggunya tidak sia-sia, biar nggak kemana-mana, kita ke rumah Kartiki aja, kita makan, baca firman Tuhan. Ya, holena makan, kalau orang Batak bilang holena makan. Oke. Ya, kita lanjut ke firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini di kitab Amos. Lumayan berat. Ya, saya sudah baca ini seminggu terakhir, bahkan dari minggu lalu. Ya, sebetulnya hanya 9 pasal,
Kalau saudara baca 9 pasal satu hari itu mungkin hanya butuh 20-30 menit. Nah, tapi kita tidak baca semuanya. Kitab Amos, ya saya punya Alkitab baru, TB2. Ya, saya tidak promosi, tapi saudara harus beli TB2 dimanapun toko buku yang ada atau online shop. Kita diingatkan lagi 2 minggu terakhir untuk baca firman Tuhan fisik. Nah, kecuali seperti Pak Pendeta Setio punya masalah untuk lihat yang kecil-kecil. Ya, kalau belum punya masalah matanya, jangan ada alasan untuk beli Alkitab fisik. Kalau lihat handphone itu banyak gangguan. Nanti ada WhatsApp, ada yang like Instagramnya, ada yang like TikToknya. Jadi lihat, siapa ya yang like ya? Nah, lebih baik punya Alkitab fisik, penting sekali. Penting sekali kita harus lihat Alkitab fisik. Karena zaman sekarang banyak gangguan. Adiksinya bukan obat-obat terlarang, tapi sosial media dari handphone itu gangguannya banyak. Jadi saya mau dorong saudara punya Alkitab fisik buku. Nah, penting untuk betul-betul menghargai firman Tuhan dan benar-benar punya waktu intim dengan Tuhan. Nah, kitab Amos itu sebetulnya Amos ini bukan nabi. Tuhan panggil Amos, dia itu seorang gembala, peternak. Ya, lalu dia itu pemungut buah ara hutan. Nah, kita bisa lihat itu di ayat 14 pasal 7. Lalu dia itu berasal dari Tekoa. Ya, itu perbatasan, kalau lihat ini ada peta, ya ini Tekoa. Lalu Tuhan panggil Allah dia untuk beritakan firman Tuhan. Jadi kerajaan Israel utara dan selatan pada saat itu rajanya adalah Raja Yeroboam kedua. Nah, dia raja yang sangat sombong, buruk, ya. Dia kaya, dia tidak peduli dengan umatnya, dan Tuhan panggil Amos untuk kasih peringatan. Nah, lalu tempatnya ada di Betel. Amos pergi ke Betel. Kalau lihat di peta kita nggak ada memang kota Tekoa. Saya sudah lihat nggak ada kota Tekoa, jadi saya lihat Tekoa lalu ke Betel. Nah, kitab ini berisikan puisi di awal, lalu khotbah, puisi, dan di akhir itu ada peringatan. Nah, hari ini kita akan fokus di bagian yang peringatan saja, dan apa firman Tuhan mau hari ini untuk kita belajar tentang peringatan atau penglihatan ini. Oke. Nah, penglihatan yang pertama di Amos pasal 7 ini adalah tentang belalang. Kita baca firman Tuhan pasal 7 di ayat yang kedua saja langsung. Ketika belalang mulai melahap habis tumbuh-tumbuhan di tanah, aku berkata, Tuhan Allah, berikanlah pengampunan. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia begitu lemah? Nah, Yakub ini Israel yang sudah hilang arah, dia tidak dengar firman Tuhan, dia berdosa, mereka melakukan dosa, dia tidak taat Allah, apalagi dipimpin dengan Raja Yeroboam pada saat itu. Dan di ayat ketiga, Tuhan pun menyesal karena hal itu, itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Jadi peringatan atau penglihatan pertama dari Amos, jadi yang pertama, Tuhan masih mengampuni, itu hanya peringatan saja yang pertama. Lalu Tuhan Allah marah lagi di penglihatan yang kedua, itu tentang api. Nah, kita lihat di ayat 5, langsung lompat ke ayat 5. Lalu berkata Tuhan Allah, aku mohon hentikanlah itu. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia begitu lemah? Ayat 6, Tuhan pun menyesal karena hal itu, ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Jadi yang kedua kali
Amos tetap minta ampun dan minta mohon Tuhan untuk ampuni Yakub Israel. Nah, Tuhan tetap ampuni. 2 kali Tuhan ampuni di peringatan ini. Tapi yang ketiga, Amos lihat penglihatan yang ketiga ini tentang tali dengan pemberat timah. Ada yang saudara tahu ini? Ya, ini di kami bangun rumah ini ada ya, tukang pakai buat ukur biar lurus ya batu batanya ya. Nah, ini Amos kasih ingat bahwa umat Israel ini ada yang salah. Nah, tali ini adalah gambaran bagaimana Allah punya standar yang tinggi, dan umat Israel itu sedang tidak baik-baik saja dan sedang tidak benar, dan mereka tidak mengikuti standar Allah. Dilihat di ayat yang ke-8, Amos pasal 7 ayat 8, berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah kau lihat Amos? Jawabku, timah. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh timah dengan tali pengukur di tengah-tengah umatku Israel. Jadi ini seperti gambaran ya, penglihatan kalau umat Israel itu tidak melakukan apa yang sesuai Allah mau. Lalu di kalimat yang terakhir di ayat 8, aku tidak akan memaafkannya lagi. Jadi Allah tidak memaafkannya lagi. Di penglihatan pertama dan kedua Allah masih beri maaf, diampuni umat Israel. Yang ketiga, umat Israel tidak diampuni. Dan betul di penglihatan yang keempat, nantinya kita lihat penglihatan keempat, bakul berisi buah-buahan yang matang. Selanjutnya Pak Johan, bakul berisi buah-buahan yang matang. Nah, ini buah matang bukan yang untuk dinikmati, tapi ternyata buahnya matang itu ini waktunya untuk penghakiman. Nah, walaupun di ayat sebelumnya Amos itu sempat mau diusir sama Amazia. Kita lihat di ayat 10, 7 ayat 10 sebelumnya, Amazia imam di Betel mengurus orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah bersekongkol dan melawan Tuhanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak tahan lagi dengan segala perkataannya. Sebab beginilah ayat 11, dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah nafkahmu di sana, bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Ingat, Amazia bilang itu tempat kudus raja, bukan tempat Tuhan. Inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku bukan nabi. Ya, di awal kita lihat Amos itu bukan nabi, tapi tetap Allah panggil dia, aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku seorang peternak dan pemetik buah ara. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggembalakan kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Jadi Amos tidak takut. Dia tetap dengar Tuhan Allah panggil dia untuk bernubuat. Ya, walaupun ada Amazia yang imam di Betel yang mau usir dia, kau jangan di sini. Pulang sana kembali ke Yehuda, bagian selatan. Jangan ke Betel lagi. Tapi Amos tetap dengar Allah untuk kasih peringatan. Nah, lanjut ke penglihatan keempat, bakul berisi buah-buahan yang matang. Kita bisa lihat ini di mana Tuhan Allah sudah mulai melakukan penghakiman kepada umat Israel. Kita bisa lihatnya di pasal 8 ayatnya yang ke-2. Lalu firman-Nya, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan yang matang.
Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahannya telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Jadi tidak ada memaafkan lagi. Jadi betul-betul penghakiman itu datang. Nah, sudah 4 kali penglihatannya diberikan. Lalu di ayat 11, sesungguhnya waktunya akan datang. Perhatikan, demikianlah firman Tuhan Allah, aku mengirim kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari ayat pertama pasal 7 sampai sekarang, firman Tuhan menjadi kata yang selalu diulang-ulang-ulang. Jadi Tuhan Allah berikan kelaparan ke umat Israel. Ini bukan cerita yang asing, ya. Bahkan Amos sendiri adalah peternak, sama kayak Raja Daud peternak. Lalu kasih penglihatan, sama seperti Daniel diberikan penglihatan, Amos juga diberikan penglihatan. Ini bukan hal yang asing, selalu terjadi untuk umat Israel. Tapi karena umat Israel tidak jalan setara dengan standar Tuhan, mereka berdosa, dalam kata lain, dan Tuhan Allah berikan Amos untuk kasih peringatan. Dan tetap Tuhan Allah kasih hukuman penghakiman. Tapi firman Tuhan adalah sini hal yang paling terpenting di Tuhan yang mau untuk umat Israel lihat. Nah, di akhir penglihatan iman, Tuhan kelima, Tuhan berdiri dekat mezbah Allah. Jadi mezbah, ya, mezbah yang dibuat di Israel, ya, di bagian utara, Tuhan Allah hadir di situ dan mezbahnya hancur. Kita lihat di ayat yang pertama, pasal 9, aku melihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah kepala tiang dengan keras sehingga ambang-ambang berguncang, dan runtuhkan dia di atas kepala mereka semua, dan aku akan menewaskan yang tersisa dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka dapat meluputkan diri. Nah, Allah di Perjanjian Lama, bahkan Allah pakai dengan kata-kata menewaskan. Dalam kata lain, Allah membunuh. Wow. Di Perjanjian Lama kita harus tahu kalau Allah itu Allah yang marah. Karena umat pilihan Allah, umat Israel itu selalu tidak hidup dengan standar Allah itu sendiri. Jadi Allah itu marah, dia kasih hukuman, dan lagi Allah marah. Dan ini penglihatan sebetulnya. Dan Yesus ada di situ, Tuhan Allah ada di situ untuk berikan hukuman. Ya, ingat cerita 10 tulah Keluaran yang paling terakhir. Tuhan Allah bahkan menghapuskan anak-anak Mesir, kecuali anak-anak umat pilihan Allah, Israel, dengan berikan tanda di pintu setiap mereka umat Israel menetap, kasih tanda darah domba. Jadi roh Allah tidak akan datang ke sana untuk mengambil anak-anak laki umat Israel, tapi hanya anak-anak Mesir. Nah, itu bagian dari pekerjaan Tuhan, ya, untuk melindungi Israel. Tapi ini penglihatan, dan ini akan terjadi nantinya di masa depan. Bahkan di Perjanjian Baru. Apa hubungannya di Perjanjian Baru? Nah, kita bisa lihat penglihatan ini adalah dari yang pertama itu panggilan untuk bertobat. Amos berikan peringatan atau penglihatan 1 dan 2 itu untuk bertobat, tapi mereka tidak bertobat. Akhirnya Tuhan Allah kasih penglihatan yang ketiga, diukur. Oh, mereka tidak setara dengan standar saya, mereka berdosa,
hukum Taurat, mereka selalu gagal, Mereka selalu gagal, berdosa dan berdosa. Lalu waktunya habis. Matang buahnya. Buahnya matang itu bukan sesuatu yang baik, tapi buah matang itu waktunya sudah habis. Waktunya penghakiman Allah datang kepada umat Israel. Dan mereka itu butuh keselamatan. Dan akhirnya Tuhan Allah yang menghancurkan mezbahnya di penglihatan itu. Dan ini adalah sebuah kebutuhan akan juru selamat. Di perjanjian baru kita lihat. Nah, dari pasal 7, bahkan dari pasal pertama, itu selalu tentang firman Allah turun. Mereka tidak dengar firman Allah. Apa hubungannya peringatan atau penglihatan ini, 5 penglihatan itu dengan kehidupan kita sehari-hari? Kita perlu tahu kalau perjanjian lama itu penting sekali untuk terus kita pelajari. Karena perjanjian lama itu bagian tetap dari firman Allah. Nah, jemaat jangan malas baca perjanjian lama. Kadang itu diulang-ulang, memang namanya diulang-ulang, ya. Tapi saya mau dorong saudara terus baca firman perjanjian lama dan pelajari apa hubungannya di perjanjian baru. Memangnya ada koneksi? Apakah ada hubungannya? Apakah ada hubungannya dengan kehidupan kita? Selalu ada, karena firman Tuhan Allah adalah firman yang benar dan selalu hidup. Nah, di perjanjian baru kita tahu Tuhan Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Yohanes pasal 1, mari kita lihat. Yohanes pasal 1 ayat pertama. Ada yang sudah hafal? Firman itu adalah, nah, mari kita sama baca sama-sama. Maklum Alkitab baru masih bagus. Yohanes, Injil Yohanes ya. Injil Yohanes, pada mulanya sudah ada firman, F besar, firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman. Kejadian pertama ayat 1 itu firman, Yesus hadir di situ. Dan Yesus datang menjadi manusia, Yesus Kristus ya, yang dari awal sudah bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Ya, firman besar. Jadi kalau kasih anak nama firman, ya hati-hati ya. Itu Tuhan Yesus ya. Saya punya teman firman, namanya dulu Firman, Kristen dia. Firman Tuhan Yesus kamu ya. Nah, jadi firman Tuhan itu adalah firman Yesus Kristus itu sendiri. Next slide. Nah, di penglihatan itu kita balik lagi, kita manusia berdosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Standarnya kita tidak memenuhi standar Tuhan. Kita berdosa. Nah, yang kedua, kita tidak memenuhi standar Tuhan. Roma 3 ayat 10, semua orang berdosa juga. Kita lihat, Roma 3 ini tidak terlalu familiar dengan saudara mungkin. Roma 3 ayat 10. Dan mereka, salah, kita baru. Roma 3 ayat 10. Seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi kalau ada yang bilang saya orang benar, saya benar di hadapan Allah, saya orang baik. Bahkan Roma, Paulus berkata tidak seorang pun benar dan tidak ada yang benar, dan semua orang hilang standar Allah. Oke, jadi kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah, kita berdosa, kita tidak memenuhi standar,
Tuhan dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya, semua karena kasih karunia Allah, bukan karena kuat kita. Ya, semua karena kasih karunia Allah lewat iman Yesus Kristus. Kita tidak bisa, seberapa besar kita hebat, kita kaya, kita sehat, kuat, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena sudah kehilangan kemuliaan Allah, kita berdosa, upah dosa ialah mau neraka. Dan kita perlu juru selamat. Di penglihatan kelima, Tuhan datang sebagai juru selamat. Firman itu di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, di awal khotbah saya berikan judul sebelum hari itu tiba. Hari itu tiba apa? Penghakiman. Sama seperti penglihatan Amos. Yohanes Pembaptis datang sebelum Yesus melayani mulai. Jadi Yohanes kasih peringatan kepada pengikutnya bahwa anak manusia akan datang untuk menyelamatkan kita, dan dia akan mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita. Yohanes datang untuk kasih peringatan itu, sama di Perjanjian Baru. Lalu Yesus datang. Lalu Yesus sendirilah yang harus menghapus dosa kita semua, untuk mati di kayu salib. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya Ia mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya setiap kita orang percaya, kita percayakan Dia tidak binasa melainkan boleh hidup kekal. Nah, kalau di antara saudara masih belum mempunyai iman dalam Yesus Kristus, sebelum hari itu tiba, bertobat. Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Datang kepada Yesus. Yesus sendirilah firman Allah itu sendiri. Zaman Amos, firman Allah itu diberitakan oleh nabi-nabi. Di Perjanjian Lama, nabi-nabi, Tuhan Allah sendiri yang berikan penglihatan kepada nabi-nabi. Tuhan Allah sendiri berbicara kepada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Tapi di Perjanjian Baru Yesus sendiri datang. Yesus sendirilah yang datang. Dia sendirilah firman Allah itu sendiri. Dia datang. Nah, jika saudara sampai hari ini, detik ini belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, mungkin ini waktunya. Atau mungkin di minggu ini kita berdosa, kita melakukan dosa sehingga hubungan kita dengan Tuhan Allah Yesus Kristus itu sendiri rusak. Tuhan itu adil dan baik. Dia akan mengampuni dosa kita jika kita datang untuk minta ampun. Kita datang minta ampun pada Yesus itu sendiri. Jadi waktu kita datang kepada Yesus, kalau kita berdosa, ada hal yang menghalangi kita, seperti ada tembok. Kita akan sulit untuk datang Yesus Kristus kalau kita ada dosa, walaupun kita sudah percaya. Tapi waktu kita datang kepada Yesus, kita minta ampun, penghalangnya rusak, kita bisa dapat hubungan yang baik lagi. Di 1 Yohanes paling terakhir, 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ingat, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi itu tidak mungkin kalau kita tidak pernah berbuat dosa.
Tapi Tuhan Allah itu setia, faithful, just, setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita waktu kita datang Tuhan. Jadi pesan bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus Kristus, ini waktunya. Dan pesan juga bagi kita semua yang sudah menerima Yesus Kristus tapi kita ada dosa yang kita lakukan di belakangan ini yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan itu sulit. Kabar baik, Tuhan setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kiranya pemberitaan firman Tuhan hari ini berikan saudara untuk buka hati minta ampun pada Tuhan Yesus, buka hati bagi yang belum percaya Yesus Kristus, dan membuka hati untuk minta ampun dan pengampunan Yesus Kristus yang begitu besar. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur kami boleh dengan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pakai Amos, supaya kami bisa belajar dari umat Israel yang tidak setia, tidak taat akan firman-Mu, berdosa, mereka lupa akan standar Tuhan itu sendiri. Tuhan, Engkau pakai Amos untuk beritakan kebenaran, dan juga ingatkan kami Tuhan bahwa firman itu sendiri adalah Yesus Kristus. Terima kasih untuk berikan Yesus Kristus untuk datang ke dunia, supaya kami percaya Tuhan, dan firman Allah itu sendiri akan hidup di dalam hidup kami Tuhan. Berdoa bagi teman-teman yang belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka boleh buka hati hari ini juga mereka terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa bagi jemaat yang mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dengan hubungan-Mu Tuhan, mereka bisa minta ampun, buka hati, supaya kami bisa memiliki hubungan yang baik lagi Tuhan. Berrekonsiliasi Tuhan, reconcile dengan Tuhan Allah sendiri. Tuhan sendiri yang mengampuni ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, ucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.